Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa satu keturunan berbeda sifat dan karakter? Apalagi yang merasa punya kakak ataupun adik, kenapa sifat kita berbeda dari kakak kita ataupun adik kita? Nah, jawaban ini sesuai dengan pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz. Siapa sih Gottfried Wilhelm Leibniz itu? Di channel ini kita akan mempelajarinya bersama-sama. Check it out! Dalam perkembangannya, filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa masa, yaitu filsafat Yunani, filsafat abad pertengahan, filsafat Islam, dan filsafat modern. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas lebih dalam salah satu filosof dari filsafat modern, yaitu Gottfried Wilhelm Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz lahir pada tanggal 1 Juli 1649 di Leipzig, Jerman. Beliau merupakan seorang putra dari profesor filsafat moral yaitu Friedrich Leibniz dan dari seorang ibu yang berprofesi sebagai pengacara yaitu Katharina Steinmuck. Namun, tidak berlangsung lama kehidupan bersama ayahnya. Pada usia 6 tahun ia ditinggalkan oleh ayahnya sehingga ia dibesarkan oleh ibunya. Pada usia 7 tahun ia memasuki sekolah Nikolai di Leipzig. Di sekolah ia belajar bahasa Latin. Namun, bahasa Latin yang ia pelajari lebih maju dibandingkan ketika ia belajar ke sekolah. Sehingga ia termotivasi untuk membaca buku-buku hasil karya ayahnya. Pada tahun 1661, Leibniz berusia 14 tahun dan ia memasuki sebuah universitas. Usia yang sangat muda bukan bagi siapapun untuk memasuki sebuah universitas. Di universitas, Leibniz mempelajari filsafat dan matematika, dan ia lulus menjadi sarjana muda pada tahun 1663 dengan tesis De Principio Individual atau pada prinsip individual. Dia bukan hanya menjadi seorang filosof, akan tetapi pernah juga sebagai penasihat raja, pustakawan sejarawan, ilmuwan, matematikawan, doktor dalam dunia dan hukum gereja, sehingga ia dianggap sebagai jiwa universalis pada zamannya dan merupakan filosof yang sangat berpengaruh pada masanya. Gottfried Wilhelm Leibniz merupakan salah satu penganut filsafat rasionalisme Descartes, yakni pengetahuan manusia yang sesungguhnya diperoleh oleh akal pikiran dan panca indera, bukan hasil dari pengalaman atau empirisme. Salah satu pemikiran dari Gottfried Wilhelm Leibniz yaitu tentang substansi. Menurut Leibniz, ada banyak substansi yang disebut dengan monad. Mono yang artinya satu dan monad yang berarti satu unit. Jika yang terkecil di dalam matematika disebut dengan titik, dalam fisika disebut dengan atom, maka dalam metafisika disebut dengan monad. Terkecil menurut pandangan Leibniz bukan berarti sebuah benda, akan tetapi tidak berkuasan. Maka monad di sini bukan sebuah benda. Setiap monad yang satu berbeda dengan yang lainnya. Dan Tuhan, supermonad, menjadi satu-satunya monad yang tidak dicipta dan sekaligus menjadi pencipta bagi monad-monad yang ada. Monad tidak memiliki kualitas, karenanya hanya Tuhan yang benar-benar mengetahui agar setiap monad dapat dibandingkan dan diperlawankan antara monad-monad itu. Maka benar, memang tidak akan ada monad yang sama antara monad yang satu dengan yang lainnya. Monad itu adalah sebutan substansi terkecil dalam metafisika yang cukup diri dan terisolasi berpisah diri, yang tak saling berinteraksi dengan substansi-substansi lainnya. Substansi itu bukan benda jasmania, melainkan murni spiritual dan mental, sehingga substansi itu tak berkuasan seperti daya purba atau force primitif. Sebagai substansi non-material, monad memiliki 6 sifat. Yang pertama yaitu bersifat abadi, tidak dapat dihasilkan dan tidak dapat juga dimusnahkan. Yang kedua yaitu tidak dapat dibagi. Yang ketiga yaitu individual atau berdiri sendiri sehingga tidak akan ada monad yang identik dengan monad yang lainnya.
Yang keempat, yaitu mewujudkan kesatuan yang tertutup atau tidak terjendela sehingga seolah-olah sesuatu itu bisa masuk dan keluar. Yang kelima, yaitu dapat bekerja berkat daya aktif dari dirinya dan dihasilkan oleh dirinya sendiri yang terdiri dari kegiatan perception dan appetition. Dan yang terakhir, monad itu tidak beruang dan berwaktu. Karena sifat-sifat inilah, Leibniz mendefinisikan monad sebagai atom-atom sejati dari alam. Apabila ada monad yang terdapat di dalam jasad-jasad organik, maka akan terjadi suatu prinsip kehidupan. Ini argumen Leibniz tentang bukti adanya Tuhan. Karena dalam pemikirannya ingin membuktikan eksistensi wujud Tuhan. Bagaimana Tuhan itu benar-benar ada dalam kehidupan manusia. Dan dia ingin membuktikan dengan konsepnya tentang monad-monad. Leibniz berusaha membuktikan keberadaan Tuhan dengan 4 argumen. Yang pertama, ia menyatakan bahwa manusia memiliki ide kesempurnaan. Terbukti adanya Tuhan, dan bukti ini dinamakan dengan ontologisme. Yang kedua, Leibniz mengemukakan bahwa terciptanya alam semesta ini dengan ketidaksempurnaannya. Terbukti bahwa adanya yang melebihi alam semesta ini, yang transenden ini dinamakan dengan Tuhan. Dan yang ketiga, yaitu kita selalu mencari kebenaran abadi, yaitu Tuhan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu adanya keselarasan antara monad-monad, yang mana sebelumnya tentu ada yang menyelaraskan antara monad yang satu dengan yang lainnya. Yang menjelaskan itu adalah Tuhan. Ajaran Leibniz yakni tentang monad-monad ini menjadi jalan keluar atas kepercayaan dualisme. Leibniz memecahkan masalah kesulitan antara hubungan jiwa dengan tubuh. Jiwa merupakan suatu monad dan tubuh terdiri dari monad-monad. Dan suatu monad tidak dapat mempengaruhi monad yang lain karena masing-masing monad dianggap tertutup. Leibniz juga mempunyai gagasan bahwa Tuhan mungkin tidak bebas untuk menyajikan contoh-contoh konkret dari dunia-dunia yang kontradiktoris secara logis, dan tidak ada dunia yang konsisten secara logis tempat makhluk-makhluk berkehendak bebas sekaligus tidak ada kejahatan. Sehingga Leibniz menyatakan bahwa kehendak bebas merupakan awal dari adanya kejahatan. Tuhan atau substansi tidak terbatas difahami dan dipikirkan secara berhati-hati karena ia adalah alam rasional. Tuhan memiliki kekuatan kreatif, sehingga Leibniz mengatakan bahwa monad bergerak menyusun dunia sesuai dengan yang diprogramkan Tuhan ke dalam diri makhluk pada saat penciptaan. Dan Leibniz meyakini bahwa alam semesta ini dikuasai oleh akal, dan Tuhan telah menciptakan dunia ini sebagai dunia terbaik di antara dunia-dunia yang lain. Jadi dapat disimpulkan dari pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz, yaitu tentang substansi terkecil dalam metafisika yang disebut dengan monad, yang mana monad itu memiliki sifat dan ciri khusus tersendiri dan berbeda dari yang lainnya. Dan ini dapat dikaitkan dengan kenapa sih sifat kita kok berbeda dengan kakak kita ataupun adik kita walaupun satu keturunan. Ya itu karena setiap monad, setiap manusia, setiap jiwa memiliki sifat dan karakter yang berbeda, sehingga tentu tidak akan ada yang sama walaupun dalam satu keturunan. Mungkin itu saja pembahasan kita mengenai pemikiran Gottfried Wilhelm Leibniz hari ini. Terima kasih, semoga dapat diambil manfaatnya.